Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silahkan duduk, Nak. Makasih, Bu. Iya, sama. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Tadi waktu ke ruangan Ibu, kamu sudah sarapan belum? Belum sih, Bu. Kenapa? Tadi karena itulah, Bu. Nggak pas sama saya, Bu. Buru-buru jadinya. Kenapa nggak kesempatan mau makan di kantin, Nak? Itulah, Bu, tadi kan ini kan Bu telat tadi. Jadi Terus masa balik sempat. ke kantin. Jadi nanti habis kita bicara berdua, setelah keluar dari ruangan ini kamu sarapan, Nak, ya. Iya, Bu. Nanti kamu lemas, nggak kuat belajar, pingsan, habis itu nanti gimana dong? Iya, Bu. Makin jadi beban ya kan. Iya. Kamu gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sih, Bu. Baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kamu masuk ruangan ini, kamu ada masuk mata pelajaran apa? Tadi saya ada masuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, gimana tadi di kelas? Aman? Aman gitu lah, Bu. Tadi kami juga kayak ada bahas tentang present ini, Bu. Tampil di depan presentasi. Oh, iya, iya. Jadi, Ibu ingin menyampaikan sedikit nih. Kan alasan ini masuk ke ruangan Ibu, berjumpai Ibu, pasti ada yang mau diceritakan kan? Iya, Bu. Kamu boleh cerita apapun yang kamu alami sekarang, baik itu masalah keluarga, masalah pribadi kamu, sama teman sebaya kamu. Itu pasti nanti kan ibu mendengarkan dari awal hingga akhir, kan? Biar dia nyaman juga, ibu pasti nggak akan bicara ke siapa-siapa, maupun itu ke teman dekat kamu, ya. Jadi ini mau ceritakan sama ibu, ada masalah apa gitu? Atau ada cerita senang-senang atau gimana? Jadi gini, Bu. Tadi kan, Bu, waktu pelajaran bahasa Indonesia tadi, Bu, kesini. Terus saya itu ada presentasi. Terus kayak saya ini merasa malu gitu, Bu. Gak percaya diri karena harus berbicara di depan teman-teman saya. Ya walaupun kami udah sering berteman, berbicara, ngobrol, tapi kayak saya itu kayak malu untuk berbicara dengan presentasi kan juga bisa dibilang kita formal kayak gitu ya, Bu. Jadi kayak saya tuh kayak agak-agak merasa gak percaya diri gitu loh, Bu. Jadi terus kayak saya tuh jadi mikirnya kayak apa nanti waktu aku jadi ini bakal kata-katain aku kayak gitu, apa gimana nih kayak. Jadi karena saya kurang percaya diri, Bu, jadi kayak saya tuh overthinking kayak gitu loh, Bu. Dan itu kan, Bu, saya juga itu tadi kan saya juga takut kayak dibicarain kayak gitu kan, Bu. Jadi Bu, tadi ini waktu saya kepikiran, Bu. Jadi saya kesini terus saya cerita nih sama Ibu. Jadi kayak ada alhamdulillah lah, ada agak sedikit terkeluarkan lah bahwa yang overthinking saya ini kan, Bu. Nah jadi selama ini tuh kayak saya kalau misalkan tuh saya overthinking karena kurang percaya diri kayak gitu kan, Bu. Kayak selama ini saya tuh kayak mendem aja kayak gitu, kayak saya pikir paling orang juga gak peduli kayak, tapi saya selama saya pendem tuh kayak saya semakin overthinking, Bu. Makin banyak pikiran-pikiran negatif yang menghantui saya kayak gitu, Bu. Jadi yang ibu pahami dari cerita Dini barusan, jadi Dini tuh merasa cemas karena takut tampil di depan banyak orang seperti kayak itu, kepada teman-teman, takut diolok-olokin, takut diceritain, jadi bahan pembicaraan di belakang kamu gitu, Iya, ya. Bu. Kalau ibu boleh tahu nih, apa yang membuat Dini itu sangat khawatir gitu, nanti jika Dini nanti tampil ke depan, kan nggak percaya diri, pasti teman-teman otomatis
kita kan nggak tahu, kita pasti kan teman-teman tuh padahal mereka nggak ada bicara apa-apa tentang kita, tapi kita yang berpikir negatif bahwa mereka itu yang selalu nanti ngejek-ngejek kita, takut kita ada kesalahan sedikit, ini sedikit. Itu apa yang buat Dini itu merasa sangat khawatir kalau saat ambil kedepan itu gimana? Kalau itu kan Bu, kayak kan kayak misalkan minggu lalu nih kami kan dari kasih tahu kan sama ibunya kalau misalkan minggu depannya kelompok siapa yang bakal maju kayak gitu. Jadi ketika ibu itu bilang kayak gitu, saya kayak kemarin minggu lalu kan itu bilang minggu depan kelompok dua yang maju ya kayak gitu juga itu kayak itu kan Bu, kan saya kelompok dua Bu, jadi kayak saya pun jadi kelompok aku ini bakal maju kayak gitu kan Bu. Terus jadi malamnya itu Bu, malam setelah hari sekolah itu kan Bu, kayak saya mikir apa ya bakal Bu di depan gimana ya nanti aku menjelasinnya kayak gitu Bu. Kayak saya udah overthinking duluan kayak gitu Bu, karena padahal belum kan juga Bu kayak tampil sama Bu. Jadi kayak saya udah overthinking duluan kayak gitu Bu. Jadi kayak di situ kadang saya mengalihkan overthinkingnya itu, mengalihkan pikiran saya itu kayak saya ini buat belajarin materinya kayak gitu Bu, materi yang bakal dipresentasikan di minggu depan kayak gitu Bu. Jadi kayak saya mengalihkannya ke situ deh, lama-lama saya ketiduran kayak gitu Bu, karena capek gitu Bu. Terus ketika Dini membayangkan hal-hal buruk yang berpikir bahwa teman-teman itu akan menilai kamu begini begitu, pasti kan itu kita pikiran itu akan muncul sendiri gitu kan. Apa yang Dini rasain sekarang? Kalau itu sih saya merasa capek sih Bu. Saya capek karena overthinking itu. Kayak saya memang merasa overthinking ini kayak membuat saya itu capek. Cuman itu juga buat saya takut kayak itu loh Bu, takut akan penilaian dari teman-teman di kelas kayak gitu Bu. Kayak nanti kalau misalkan saya salah sedikit kayak gitu kan, kayak nanti apa orang yang bakal masih mau berteman dengan saya kayak gitu kan Bu. Kalau misalkan saya ada salah ngomong kayak nanti orang tuh bakal ketawa saya kayak gitu Bu. Itulah Bu, jadi kalau itu karena pikiran saya kayak gitu, saya pun jadi kayak tadi gagap kayak gitu Bu dengan materi yang udah saya pelajari kayak gitu Bu. Nah terus kayak gitulah Bu, karena saya terlalu overthinking kayak gitu kan Bu, jadi kayak saya kagok ngomongnya kayak gitu, saya kagok terus ya udah Bu, jadi kayak saya nggak maksimal tadi presentasi di depan kelas kayak gitu Bu. Jadi Ibu udah mendengarkan apa yang sudah Dini rasakan. Posisi di sini Dini pasti merasa sangat takut, terus cemas kan. Kadang kecewa sama diri sendiri, kenapa aku bisa kayak gini, kenapa aku nggak kayak orang lain. Terus kamu juga ingin tanya gitu sama teman-teman, gimana sih caranya kalau kita tuh bicara di depan umum atau kita di depan kelas tuh biar pede. Cuman kan kita pun masih punya rasa takut tanya seperti itu kan. Iya Bu. Jadi tadi waktu yang dibaca kepada ibu tentang kenapa kamu overthinking, kadang-kadang berbicara di depan kelas, gak percaya diri, takut diulang teman, ibu menangkap bahwa kamu itu merasa sangat takut, gitu ya, kecewa sama diri sendiri karena merasa belum mampu menjadi seperti yang diinginkan. Karena ini juga di rumah udah coba memaksimalkan untuk belajar tapi nyatanya waktu kamu mencoba untuk berbicara ke depan malah rasa overthinking. Jadi apa yang Dini ceritakan tadi, Ibu bisa menangkap bahwa kalau Dini itu memang kurang percaya diri, itu terlalu berlebihan gitu, dan terus
kamu overthinking padahal kamu sudah mencoba untuk tidak berpikir hal-hal seperti itu gitu ya. Iya Bu, benar itu Bu. Memang benar Bu yang Ibu bilang tuh, kayak saya rasa saya anak terlalu overthinking kayak gitu loh Bu. Kayak sampai katanya waktu saya presentasinya kayak saya masih kayak ini kayak mana, kayak masih overthinking saya Bu, kayak gitu. Saya udah kepikiran kayak gitu Bu dari sebelum presentasi, kayak gitu, sebelum masuk pelajaran kayak saya ada kepikiran kayak gitu Bu. Terus ini kalau misalnya di dalam kelas tuh tanggapan guru itu gimana? Pasti kan kita nggak mungkin nggak dapat pujian dari guru kok kita udah bisa tampil yang terbaik versi kita. Pasti kan guru bilang gini, guru materi pasti bilang gini, kalian bagus sekali presentasi hari ini, semoga kedepannya kalian lebih ini misalnya ada nggak? Kalau tadi ada Pujian sih positif Bu. dari guru mapelnya itu. Ada sih Bu, cuman kayak saya rasa itu kayak cuman formalitas aja sih Bu, kayak gitu sih Bu. Karena kan Ibu tadi bilang ya untuk presentasi ini udah bagus kayak gitu bilang Ibu tuh kayak. Tapi Ibu tuh mukanya nggak ada ini Bu, nggak ada menunjukkan kalau kami itu presentasinya bagus, muka Ibu tuh kayak Cuman kayak datar biasa aja gitu ya, nggak memuaskan juga ya. Terus nih ibu tanya nih sama Dini mulai kapan merasakan hal yang Dini rasakan sekarang kayak overthinking terus apa sendiri itu dari kapan atau dari SMP? Kalau itu iya sih Bu. Saya memang saya rasa saya memang orangnya memang terlalu overthinking kan Bu. Tapi kalau misalkan ini Bu overthinking presentasi ini kayak saya juga ada lah Bu mengalami dulu waktu di SMP kan Bu. Ketika saya presentasi terus ada lagi teman saya yang bertanya kayak gitu kan Bu. Dia bertanya sama saya Bu, tapi saya rasa itu di luar konteks dari pembahasan kami ya Bu. Cuman di situ saya memang nggak bisa jawab, tapi saya berusaha untuk menjawab kayak gitu kan Bu. Tapi dia nggak puas kayak gitu sama jawaban saya. Terus kayak dari omongan dia tuh kayak seolah-olah kayak gitu aja nggak tahu jawabannya kayak gitu Bu. Tapi saya rasa itu memang bukan dari materi pembahasan kami kayak gitu. Jadi disitulah Bu kayak saya kayak kurang, jadi saya kayak apa aku bodoh ya kayak gitu, kayak mana ya ini, apa aku salah kurang dalam memberikan pembahasan ini presentasinya materinya kayak gitu. Tahu Ibu kan kalau anak SMP tuh Bu, Iya. kayak presentasi kan belum maksimal kayak gitu kan Bu. Masih belajar, masih tahap awal, masih tahap kayak jadi gitu. Tapi seharusnya ya kan kita sama-sama masih belajar kan tidak boleh menjatuhkan sesama teman gitu. Seenggaknya mengingatkan, kalau memberitahu secara lebih baik, seharusnya kamu gini, seharusnya gitu kan. Iya Bu. Tapi dari pengalaman kejadian yang udah dirasakan sebelumnya tuh apa yang membuat Dini tuh merasa sekarang kayak kejadian itu kayak kejadian yang sama tuh kayak mana? Itulah Bu, kayak jadi kayak saya karena udah kayak gitu makanya saya jadi overthinking Bu. Saya udah memikirkan dari jauh-jauh hari Bu, dari seminggu sebelum saya presentasi itu kayak saya saya buat Ibu apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal muncul kayak gitu kan Bu. Dan gitu Bu, saya sudah mempersiapkannya Bu, cuman karena kayak saya terlalu overthinking jadi kayak ya hasilnya kurang maksimal lah Bu kayak gitu. Walaupun kamu merasa pengalaman itu kurang menyenangkan, tapi lebih sering yang ini ya, yang kamu ingat tuh yang memang betul-betul yang kurang maksudnya kayak ada
ada hasilnya gitu loh. Kayak misalnya kan kita kan kalau dari depan tuh otomatis kita perasaan kita di dalam kita bicara, ini aku udah ngasih yang terbaik, tapi mungkin teman-teman yang lain menganggap bahwa aku ini masih belum sempurna gitu kan. Iya. Terus selain masalah soal overthinking yang berlebihan, presentasi di depan kelas, apakah ada hal-hal yang lain yang membuat ini tuh merasa kurang percaya diri? Kalau itu sih saya rasa nggak ada ya Bu. Sejauh ini kayak saya ya berbicara ngobrol juga Bu, berteman juga dengan teman-teman satu kelas saya, teman-teman di luar kelas saya, kayak saya masih berbicara juga Bu. Kayak saya rasa kayak cuma ketika presentasi aja kayak gitu Bu, kayak saya takut salah, itu yang buat saya kurang percaya diri Bu, sehingga overthinking berlebihan. Apakah ini pernah berpikir bahwa kenapa ya aku nggak bisa kayak teman yang lain? Maksudnya tidak membandingkan diri kamu sendiri itu kepada teman-teman yang lain. Kayak ketika mereka bisa bicara di depan umum, bahasanya bagus, terus gerak tubuhnya ini, terus nilainya bagus. Tuh pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau itu saya pernah sih Bu, kayak saya merasa insecure sama teman-teman saya yang bisa lebih dari saya kayak gitu kan Bu. Cuman setelah saya bercerita dengan ibu, terus setelah saya berpikir-pikir lagi tadi kan Bu, kayak saya rasa itu gak guna sih Bu untuk overthinking, insecure kayak gitu Bu. Ya boleh kita merasa kita kurang, namun saya rasa kekurangan itu bukan menjadi penghalang sih untuk saya Bu. Kayak saya rasa itu bisa sih Bu jadi pelajaran untuk saya kayak gitu Bu, untuk bisa lebih berlatih lagi kayak gitu. Dari yang ibu tangkap nih ya, mungkin menurut ini tuh kita tuh jangan sering menilai diri kita tuh kepada orang lain, karena kan setiap pencapaian orang itu kan beda-beda. Kayak orang tuh memiliki kemampuan, pengalaman, kesempatannya kan juga beda-beda. Terus menurut ini kalau kita selalu berpikir hal-hal yang nggak baik, kita selalu membandingkan kita dengan orang lain, itu apakah kita harus mengikuti jejak orang itu? Menurut saya sih enggak ya Bu, karena kan kayak setiap orang itu beda-beda kemampuannya, beda-beda juga porsinya. Jadi kayak saya rasa itu bukan hal yang harus diikutin kayak gitu sih Bu. Jika demikian, apakah adil nih Dini terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang memiliki perjalanan yang sangat berbeda dengan kita? Kalau menurut saya itu enggak sih Bu, enggak. Kita tuh enggak boleh membanding-bandingkan diri kita, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain gitu Bu. Karena selain ya memang beda porsi pencapaian, ya pasti itu membuat kita capek sendiri gitu untuk membandingkan itu pasti kayak nggak ada habisnya kayak gitu ya Bu. Baik. Sekarang Ibu mengajak Dini untuk melihat sisi lain dari diri kamu sendiri. Nih Ibu mau bertanya sama Dini. Coba Dini sebutkan berapa kelebihan yang Dini miliki. Apa aja kelebihan? Kelebihan yang gimana maksudnya itu? Kan ini Dini kekurangannya kan di presentasi kok disebut di kelas. Cuman kan satu sisi kita ada kelebihan yang lain, misalnya kayak rajin belajar, membaca gitu. Misalnya guru menjelaskan kita mendengarkan gitu. Kayak Bu. Pandai menghitung gitu, kelebihan kita dalam belajar itu apa? Tapi ini bukan pers ya Bu. Apa bilang aja. Tapi kayak katanya kayak malah jadi flexing tuh aku enggak kan Bu. Aman kok. Tapi ini saya lihat juga bukan dari saya sendiri ya Bu, cuman teman-teman saya
saya pun juga Iya. kayak udah menilai juga sih Bu, kayak saya tuh cukup ini lah Bu, cukup mahir lah Bu kalau misalnya di pelajaran bahasa Inggris kayak gitu Bu. Kayak bisa dilihat dari teman-teman saya Bu yang yang bertanya ketika ngajarin bahasa Inggris, ketika mereka nggak paham kayak gitu, mereka datangnya ke saya Bu kayak gitu Bu. Terus kayak guru mata pelajarannya pun kayak ketika menjelaskan tuh saya mendengarkan, terus kayak ketika ada waktu bertanya saya menjawab kayak gitu. Bagus sekali kelebihannya ya, menarik sekali. Jadi dari cerita yang ibu dengar dari Dini, ibu melihat bahwa Dini itu orangnya sangat pintar, rajin, bertanggung jawab, habis itu kemampuan akademik itu sangat unggul, kan? Cuman di satu sisi kamu masih kurang percaya diri dan overthinking yang berlebihan. Dan kadang overthinking pun juga nggak bisa di kalau nggak bisa diatur kayak gitu, kayak tiba-tiba aja kepikiran nanti kayak gini bisa capek juga sih Bu overthinking itu Bu. Berarti selama ini Dini merasa lebih fokus sama kekurangan diri Dini sendiri daripada kelebihannya. Iya sih Bu, kayak ketika saya berfokus pada kekurangan saya, kayak saya jadi melupakan ada kelebihan lain yang bisa saya impikan kayak gitu. Kalau dari keluarga Dini, apakah ada harapan tertentu yang membuat Dini itu merasa tertekan? Sudah dari kayak orang tua tuh, kamu harus begini, kamu harus gini. Jadi kita tuh kayak merasa tertekan, gimana nggak? Kalau itu nggak ada sih Bu. Orang tua saya ya chill aja sih Bu, santai aja mereka. Yang penting anaknya mau belajar, Iya, bagus gitu. Iya Bu, yang penting kayak saya rajin ke sekolah, nggak boleh nggak ke sekolah tanpa alasan yang jelas kayak gitu Bu. Kayak bolos tuh kayak memang orang tua saya tuh anti kali Bu sama bolos, cuma itu aja sih Bu. Dan saya juga nggak merasa tertekan sih Bu, karena untuk aku juga bolos kayak gitu kan Bu, orang tua saya udah bayar sekolah mahal-mahal, terus saya bolos, kayak saya rasa itu nggak worth it ya Bu. Terus sih Bu, orang tua saya nggak ada minta yang aneh-aneh juga sih, nggak ada menekan saya juga. Ya orang tua saya tuh yang penting saya sekolah kayak gitu Bu, nggak harus juga jadi peringkat 1 atau orang yang pintar kayak gitu. Tapi dengan orang tua saya tak membebani saya kayak gitu, kayak itu yang membuat saya kayak saya harus bisa lah minimal nggak tinggal kelas kayak gitu, nggak harus yang jadi juara 1 kayak gitu. Itu sih Bu. Menarik ya, dari yang ibu tangkap bahwa orang tua kamu juga tidak ada menuntut kamu untuk jadi orang yang begini begitu, dan orang tua kamu juga nggak banyak mempermasalahkan tentang sekolah di mana. Yang penting anaknya tuh tidak mengecewakan orang tua gitu ya. Iya bener Bu, kayak malah kayak orang tua saya tuh kayak support sih Bu, apa aja yang saya lakuin kayak gitu. Kayak misalkan saya mau belajar di rumah, kayak misalkan di rumah tuh saya nggak mau yang belajar terus-terusan, yang kayak memang setiap malam belajar ya Bu, kayak yang kayak gitu. Itu orang tua saya kayak enggak yang nuntut saya kamu harus belajar ini tiap malam, kamu harus belajar kayak itu. Kayak orang tua saya tuh nggak ada nuntut kayak gitu sih Bu. Ya mereka ya udah, itu terserah saya Bu, mau kamu belajar, mau kamu nggak belajar itu urusan kamu. Nanti kamu jangan tinggal kelas kayak gitu. Jangan nggak usah buat malu saya kayak gitu. Untuk tinggal kelas gitu sih Bu. Jadi dari apa yang ibu tangkap pembicaraan di barusan, itu sebenarnya orang itu bersikap baik itu sama semua orang, baik dari keluarga maupun teman ataupun ke orang lain yang tidak kenal gitu ya. Tapi
di satu sisi Dini juga belum tentu begitu kepada diri sendiri kan, karena masih ada sifat yang belum bisa dihilangkan. Salah satunya tadi overthinking, nggak percaya diri, terus ya kecemasan yang berlebihan. Mungkin itu salah satu hal yang harus dipelajari untuk memberikan kayak self reward, penghargaan diri kita sendiri, supaya kita tuh nggak begitu itu terus, biar nanti adalah upgrade-an dari diri kita sendiri dan kita pun nggak kayak langsung. Wah, ibu sangat menarik mendengar percakapan Dini barusan, cerita Dini tentang keluarga Dini, Dini baik kepada orang lain, termasuk teman sebaya, kepada guru-guru gitu ya. Tetapi di satu sisi ibu melihat bahwa kamu itu masih belum bersikap baik kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena mungkin itu salah satu hal yang perlu dipelajari dalam memberikan penghargaan atau self reward. Misalnya kayak Dini habis melakukan presentasi kelas nih, seharusnya Dini bangga sama diri sendiri. Karena alhamdulillah ya Allah, aku hari ini berhasil untuk menyampaikan materi, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pokoknya itu harus kita sering-sering upgrade diri sendiri biar kita tuh nggak langsung jatuh dengan omongan orang lain gitu. Walaupun kita kasih self rewardnya itu kayak bersenang-senang, karena yang jangan yang bersenang-senang kali itu. Misalnya ya beli apa, kayak es krim, karena di sini udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Jadi untuk sekarang ibu tanya nih sama Dini, jika tujuan Dini itu untuk lebih percaya diri, apa langkah kecil yang bisa dilakukan setelah sesi konseling ini berlangsung? Menurut saya nih ya Bu, karena saya tadi nggak percaya diri karena terlalu overthinking, menurut saya bisa untuk mengurangi sedikit overthinking saya. Karena kayak misalkan mungkin saya bisa tidak terlalu overthinking agar saya bisa lebih berlatih, agar saya bisa untuk memikirkan hal yang lain gitu kan Bu. Daripada saya overthinking yang nggak jelas, yaitu yang belum tentang keburukannya, kayak saya mungkin bisa berpikirnya itu ya di bagaimana nih ya, kayak misal bagaimana ya agar aku bisa percaya diri kayak gitu kan. Dan itu pasti nanti bakal muncul jawabannya mungkin, oh saya bisa cari dari YouTube kayak bagaimana cara agar lebih percaya diri berbicara di depan orang gitu kan Bu. Pasti itu nanti lebih banyak tuh Bu, apa aja di YouTube itu kayak dengan kita menggunakan media sosial kan kita juga bisa tahu lebih banyak hal kayak gitu kan Bu. Saya rasa itu sih Bu, saya untuk hal kecil yang bisa saya lakukan itu saya berhenti untuk overthinking ke hal-hal yang buruk, dan itu membuat saya menjadi lebih nggak baik kayak gitu kan Bu. Jadi saya tuh bisa untuk lebih memikirkan hal yang bisa membuat saya tuh lebih baik nih, misalkan lebih percaya diri kayak gitu Bu. Wah, itu langkah yang sangat baik nih. Setelah itu kan pasti kalau kita sudah ada niatan untuk upgrade diri kan, kalau misalnya nanti ada pikiran yang negatif itu muncul, nah ini tuh dapat bisa mencoba mengingat tentang keberhasilan yang sudah pernah Dini capai kan. Dengan begitu pasti ini nggak ingat lagi tuh pikiran-pikiran yang stigma negatif, agar nanti teman-teman pasti aku beginiin, pasti aku digituin, nggak usah dipikirin itu kan. Dari pembicaraan kita hari ini, apa hal yang paling penting dan apa yang bisa diambil dari pembicaraan kita ini? Kalau itu setelah kita berbicara tadi, kayak saya mengambil bahwa kayak misalkan
bahwasannya peduli dengan diri sendiri itu merupakan hal yang harus dan hal yang wajib, karena itu membuat kita merasa lebih karena gimana ya Bu? Karena itu kayak kita dengan kita peduli dengan diri kita sendiri, itu membuat kita lebih upgrade kayak gitu Bu dari kita sebelumnya. Misalkan kayak kita tadi, kayak saya sebelumnya itu kan kurang percaya diri dan dengan saya peduli dengan diri saya, kayak saya mencari nih apa cara yang bisa membuat lebih percaya diri. Hal itu bisa membuat saya lebih upgrade dari versi saya sebelumnya kayak gitu sih Bu. Jadi ini bagaimana perasaan ini sekarang setelah mengikuti sesi konseling ini? Perasaan saya menjadi lebih lega ya Bu, saya menjadi lebih lega dan saya merasa saya ada tempat nih untuk saya bercerita setelah hal yang tidak mengenakan tadi itu terjadi kepada saya, seperti itu Bu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali mendengarkannya. Ibu percaya bahwa perubahan itu kan tidak harus terjadi sekaligus. Itu kan kita harus ada step by step. Itu pasti nanti bakal ada perubahan, baik dari dini, pergaulan dini, teman-teman dini. Itu kan pasti mereka juga pasti bilang, ini kamu sekarang udah lebih pede ya, kamu udah nggak berpikir-pikir hal seperti itu ya, gitu. Jadi langkah-langkah kecil itu yang harus kita lakukan itu harus konsisten. Itu yang buat membantu Dini nanti menjadi lebih lagi percaya diri, lebih lagi nanti makin lebih lebih kayak legowo gitu bicara depan teman-teman. Apalagi nanti mungkin kan kita nggak tahu sesuatu dapat terjadi, Dini bisa bicara di depan umum, misalnya kayak kita lagi kumpul semua siswa gitu, nanti mana tahu kan nanti kalau ini mengalami kesulitan lagi, kalau ada yang mau cerita lagi sama ibu, Dini boleh datang ke sini. Pintu terbuka lebar ya udah kamu seorang ya, dan Dini juga nggak usah khawatir, nggak usah cemas kalau cerita ini ibu nggak akan cerita ke siapa-siapa, hanya kita berdua yang tahu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Sudah. Terima kasih juga Bu udah mendengarkan kesah saya dan kasih saya arahan seperti itu Bu. Kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu ya sudah mulai terbuka kepada Ibu untuk bercerita mengenai masalah yang sudah kamu pendam selama ini. Semoga apa yang kita diskusikan berdua ini bermanfaat untuk Dini ke depannya ya. Ya, amin. Amin. Baik, kalau begitu, ini kan waktu juga sudah mulai habis nih ya sesi konseling kita ya. Kita lanjut nanti kalau misalnya nanti ini ada yang ingin cerita, kita lanjut minggu depan ya. Iya Bu. Makasih ya Nak. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit ke kelas ya Bu. Iya. Izin ya Bu. Nanti ya. Iya Bu.